Dan jalan untuk bersyukur kepada Allah adalah mahir melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah. Kita harus mengasah kemahiran kita untuk melihat rahmat dan nikmat Allah yang kita gunakan. Karena banyak orang yang tidak mengasah kemampuannya untuk melihat rahmat dan nikmat Allah. Sehingga rahmat dan nikmat Allah yang besar yang datang kepadanya, dia anggap rahmat dan nikmat yang kecil dan dia sepelekan. Bagaimana dia akan bersyukur kalau dia tidak mampu dan mahir melihat datangnya rahmat Allah? Akhi, suara ana yang sekarang antum dengar, karena Allah merahmati anda dengan rahmat yang sangat teramat besar, anda masih diberikan oleh Allah telinga dan pendengaran. Dan demi Allah, nikmat mampu mendengar suara itu lebih besar daripada nikmat emas sebesar Masjid Abu Darda ini. Antum yang masih bisa melihat ana sekarang dan bisa membedakan warna merah, warna biru, warna, antum sedang dirahmati oleh Allah dan kita sedang dirahmati oleh Allah dengan nikmat mata. Dan itu adalah rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara. Dunia seisinya tidak ada bandingnya dengan nikmat mata yang Allah berikan kepada kita. Dan kita yang masih mampu mengutarakan isi hati dengan lisan, maka kita memiliki nikmat lisan yang seperti itu pula besarnya. Akan tetapi betapa banyak orang yang menyepelekan nikmat mata. Dia tidak melihat nikmat telinga, dan dia tidak melihat nikmat lisan yang setiap hari dia gunakan. Padahal kalau ada orang yang ingin membeli matanya dengan harga miliaran, triliunan pun dia tidak akan jual kalau dia berakal. Namun karena ini sering dipakai dan orang lain punya seperti kita juga punya, akhirnya disepelekan manusia. Padahal itu adalah nikmat-nikmat besar yang Allah berikan. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Ayat ini sering Allah sebut di dalam Al-Quran. Allah berikan kepada kalian pendengaran, Allah berikan kepada kalian penglihatan, Allah berikan kepada kalian hati. Karena seringnya Allah menyebut ayat ini, menunjukkan besarnya nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala atas pendengaran yang Allah berikan kepada kita, penglihatan yang Allah berikan kepada kita, dan hati yang Allah berikan kepada kita. Dalam ayat yang lain Allah berkata, alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Tidakkah aku telah ciptakan untuk kalian wahai manusia kedua mata untuk kalian melihat, satu lisan dan dua bibir untuk kalian berbicara. Allah menyebut nikmatnya yang sangat besar, yang sering kita lalaikan, yang sering kita anggap sebagai nikmat. Di dalam ayat yang sangat banyak Allah mengingatkan nikmat air. Wa anzalna minas sama'i ma'an mubaraka. Kami turunkan dari langit air yang sangat dari yang penuh dengan berkah. Wa anzalna minal mu'sirati ma'an thajjaja. Kami turunkan dari awan air yang deras. Afara'aitumul ma'a alladhi tashrabun. Tidakkah kalian melihat kepada air yang kalian minum? A antum anzaltumuhu am nahnul munzilun. Kalienkah yang menurunkannya? A antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun. Kalienkah yang menurunkannya dari awan atau kami yang menurunkannya untuk kalian? Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kami jadikan dari air segala sesuatu menjadi hidup. Berulang-ulang Allah menyebut nikmat air di dalam Al-Quran, pertanda bahwa itulah nikmat yang sangat teramat besar, anugerah ilahi. Namun betapa seringnya kita meremehkan nikmat air, dan kita tidak anggap dia sebagai nikmat yang besar. Padahal kalau kita ingin mencerna dengan baik, ingin mentadabburi dengan baik, ingin bertafakur dengan baik, maka kita akan melihat bahwa nikmat air ini lebih penting bagi kita daripada nikmat menjadi gubernur. Karena tanpa air kita tidak bisa hidup. Sementara tidak menjadi gubernur pun kita hidup sampai akhir hayat kita, tidak ada yang kurang. Sehingga ketika Allah mengatakan di dalam Al-Quran, apa yang terjadi wahai manusia kalau Allah cabut nikmat air dari hidup kalian? Di akhir surat Al-Mulk, qul ara'aitum in asbaha ma'ukum ghaura faman ya'tikum bima'in ma'in. Bagaimana wahai manusia, bagaimana pendapat kalian kalau Allah cabut nikmat air di suatu pagi dari kalian? Kalian bangun di pagi hari tak ada lagi air. Semua air ghaura, kering.
Allah cabut satu nikmatnya dari manusia bernama air. Apa yang akan terjadi wahai manusia? Semua kita akan tahu jawabannya apa. Semua akan berhenti hidup. Semua kita akan bergelimpangan menjadi mayat. Kalau satu nikmat air Allah cabut dari kehidupan kita. Maka wajib bagi seorang muslim yang ingin bersyukur kepada Allah mengasah kemampuannya untuk melihat rahmat dan nikmat Allah yang besar. Bagaimana kalau Allah cabut nikmat jantung dari diri kita? Bagaimana kalau Allah cabut nikmat oksigen dari kehidupan dunia ini? Maka setiap hari kita bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah yang tiada tara dan tiada terhingga, yang kita sepelekan. Bagaimana akan lahir nikmat rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mari saudaraku, untuk menjadi hamba yang bersyukur, saudariku, belajarlah, berlatihlah untuk melihat datangnya rahmat dan nikmat Allah.